Kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan saham ACST atau PT Aset Indonesia Tbk. Nah, ini kita lihat ya, ini ada disebut presiden direkturnya yaitu Idot Supriyadi, kemudian ada direkturnya yaitu David Wijaja. Untuk alamat kantor mereka ada di Asia Building Jalan Majapahit nomor 26 ya. Kemudian kita lihat ini ada kas dan setara kas, jadi dalam bentuk rupiah tapi jutaan. Ini ada 205 miliaran tahun lalu, sekarang menjadi 365 miliaran. Jadi meningkat cukup pesat ya. Untuk piutang usaha juga meningkat nih, dari 285 miliaran menjadi 363 miliaran. Pihak berelasi meningkat juga 57 miliaran menjadi 63 miliaran. Tapi untuk yang piutang non usaha berkurang dari 128 miliaran menjadi 79 miliaran. Jadi kalau mau dibilang agak berimbang ya. Mau dibilang cash flow-nya macet ataukah tidak, sebenarnya agak berimbang di tengah-tengah sepertinya. Kemudian jumlah tagihan pihak ketiga, pihak berelasi. Ini kita lihat totalnya ya. Totalnya untuk yang aset tidak lancar meningkat menjadi 2,1 triliunan dari 1,6 triliunan. Untuk totalnya itu dengan yang aset yang tidak lancar itu menjadi dari 2,1 triliunan tahun lalu, sekarang meningkat menjadi 2,5 triliunan. Jadi kalau mau dibilang ini asetnya meningkat ya. Ini bahkan ada investasi jangka panjang 20 miliaran, properti investasi 36 miliaran, tapi angkanya sama ini ya. Angkanya sama dengan tahun lalu. Mungkin mereka pikir gak ada pengusahaan atau gimana ya. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha kepada pihak ketiga kurang lebih 496 miliaran. Itu untuk tahun lalu meningkat, sekarang menjadi hampir 2 kali lipat, menjadi 916 miliaran. Untuk yang utangnya, tapi ini meningkat yang utangnya. Untuk yang pihak ketiga meningkat juga untuk utang non usaha. Kita lihat yang utang pajak juga meningkat nih tampaknya. Seharusnya kalau meningkat ini berarti penjualannya ini pun meningkat. Nanti kita lihat penjualannya gimana. Ini liabilitas imbal kerja pun hampir sama. Tapi totalnya ini, kita langsung lihat totalnya itu yang liabilitas jangka panjang dan jangka pendek itu meningkat dari 1,4 triliunan menjadi kurang lebih 2 triliunan. Berarti ini angkanya cukup besar ini ya. Dari 2 triliunan kita bandingkan, wah, ternyata utangnya meningkat tetapi ekuitasnya menurun. Nah, ini perlu hati-hati ya. Karena kita lihat ekuitasnya pun menurun dari 670 miliar menjadi 500 miliar. 500 miliar berbanding dengan 2 triliunan. Jadi kita perlu lihat sebenarnya perusahaan ini bagus ataukah tidak, apakah bisa bertahan ataukah tidak. Nanti kita lihat ya. Pendapatan bersih. Pada pendapatan bersihnya meningkat loh, dari 700 miliaran menjadi 1,5 miliaran. 1,5 triliunan. Nah, meningkat. Tapi kalau mau dibilang bahan pokok pendapatannya ini pun meningkat. Kemudian laba bruto tahun lalu itu kurang lebih minus 128 miliaran rugi ya. Tapi tahun ini udah mulai untung menjadi 19 miliaran. Jadi mungkin ini pelan-pelan ya, dari yang rugi menjadi untung. Tapi kita lihat dulu nanti laba yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas itu apakah rugi atau benar-benar untung. Nanti kita lihat ya. Ini ada biaya keuangan minus 48 miliaran. Ada minus 48 miliaran, pada tahun lalu cuma 22 miliaran. Mungkin ini untuk dari bunga pinjaman atau gimana gitu ya, sehingga biayanya membengkak menjadi agak cukup banyak. Beban umum dan administrasi mahal berkurang, mungkin lagi penghematan. Kita lihat dulu labanya. Wah, sebenarnya inilah yang mau kita bilang. Terkadang kita tidak bisa melihat laba yang itu ya. Kita perlu melihat laba rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Di sini adalah minus ya. Dia dikatakan bahwa dia masih rugi, belum mencetak keuntungan. Jadi harus hati-hati dalam melihat laporan keuangan. Ini ada arus kas dalam aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan, wah ini meningkat nih. Ayo, penerimaan dari pelanggan meningkat, penjualan meningkat, tapi masih tetap rugi. Saya kesannya di mana nanti kita lihat ya. Ini kita lihat arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini kita skip. Nah, ini ada dewan komisarisnya.
Presiden komisaris ada Frans Kesuma, hampir sama dengan tahun lalu. Cuman untuk komisarisnya dulu ada Tan Tiam Seng Roni. Sekarang kayaknya sudah gak ada, entah mengundurkan diri atau pensiun atau gimana ya. Kemudian kita lihat untuk presidennya sama juga, tapi direkturnya ada juga yang menghilang nih ya. Hilarius Arwandi tahun lalu ada, sekarang jadi gak ada. Nah, ini perlu ditelusuri mengapa bisa mengundurkan diri untuk yang komisaris sama direktur, entah karena ada isu ataukah ada kejadian, ataukah ada konflik internal, ataukah yang pensiun atau gimana. Nah, jadi perlu dicari juga ya. Kalau misalnya bisa dapat itu agak cukup bagus. Kemudian ini entitas anak. Entitas anak ini ada PT Aset Fondasi Indonesia, PT Bintai, PT Aneka Raya. Ini kalau kita lihat kepemilikan sahamnya hampir sama ya dengan tahun lalu, tidak ada perubahan. Ini kita skip. Kemudian ini ada kas, dan ini kas pada bank ya. Wah, ini gak ada tulis kas di tangan nih, langsung kas pada bank. Kas pada bank yang rupiah ini paling banyak taruh di Bank Permata, dari 42 miliaran menjadi 153 miliaran. Bank Mandiri juga meningkat dari 41 miliaran menjadi 53 miliaran. Kemudian sisanya ini Bank BNI meningkat, Bank ICBC menurun ya, menunjuk drastis, tapi totalnya itu meningkat. Untuk yang rupiah dari 123 miliaran menjadi 236 miliaran. Kemudian ada USD. USD mereka tahu di Bank Permata juga, tapi menurun nilainya dari 24 miliaran menjadi tersisa 1,9 miliaran. Deposito berjangka. Nah, ini tampaknya mereka jadi banyak tahu di deposito nih. Dulu gak ada. Bank ICBC bahkan meningkat, dulu cuma Bank ICBC, sekarang menjadi 50 miliaran menjadi 66 miliaran. Totalnya dari 51 miliaran untuk deposito tahun lalu menjadi 124 miliaran untuk tahun ini. Dia meningkat hampir 2 kali lipat lebih berarti ini. 50 miliaran menjadi 124 miliaran. Piutang usaha untuk yang rupiah, wah ini meningkat ya. Meningkat dari 285 miliaran menjadi 363 miliaran. Jadi sebenarnya siapa yang nggak bayar nih? PT Marga Mandala Sakti. Nah, ini utangnya, ini piutangnya pun banyak ya nih, yang meningkat hampir 2 kali lipat. Piutang usaha dan non usaha. Saya itu agak sulit ya kalau kita bilang cash flow-nya agak macet. Pihak berelasi PT Lintas Marga Sendaya. Ini piutang ya, ini masih piutang. Jumlah tagihan dan utang bruto pemberi kerja. Pihak berelasi ada yang rupiah, ada PT Lintas Marga Sendawa, PT Astra Daihatsu Motor, PT Marga, PT Asia, PT UY, PT Brahma Yasa Bantera. Totalnya itu dari 600-an miliar menjadi 800-an miliar. Jadi tampaknya ada peningkatannya. Kita lihat jumlah tagihan dan utang bruto. Kemudian persediaan suku cadang. Suku cadang tahun lalu gak ada. Tahun lalu cuma ada alat berat, sekarang sudah ada suku cadang, aksesoris barang habis pakai. Nah, ini kayaknya perusahaan ini kayak perusahaan baru nih ya. Masa dulu gak ada suku cadang, gak ada aksesoris, gak ada barang habis pakai, sekarang jadi ada. Bahkan persediaannya entahnya meningkat gak cukup banyak. Paling dari 27 miliaran menjadi 36 miliaran. Nah, ini aset tetapnya nih. Ada penambahan alat berat dan mesin, peralatan kantor, dan aset dalam penyelesaian. Tapi ada aset pelepasan gitu juga ya. Reklasifikasi juga ada. Jadi bisa lihat di sini ya. Kalau ini yang 2022. Aset tetap, beban pokok pendapatan menurun nih. Beban umum dan administrasi juga menurun dari 4 miliaran menjadi 3,5 miliaran. Pokoknya totalnya itu penyusutannya itu yang dialokasikan mencapai miliaran nih. Investasi jangka panjang
Wah, ini mereka ada investasi yang jangka panjang di PT Draghi International Indonesia. Ada yang tahu gak itu? DIID. Persentasenya sama ya, kamu dibilang. Meskipun grup memiliki lebih dari 20%, grup tidak memiliki pengaruh signifikan. Berarti ini lebih kepada investor yang apa ini? Maksudnya dia kan ada investor yang bisa jadi bergerak dalam manajemennya, dia mengambil keputusan dalam manajemen, tanpa ini nggak begitu memberikan pengaruh ya yang ini ya. Utang usaha yang rupiah, wah ini meningkat. Piutang meningkat, utang usaha meningkat, tapi agak macet deh ini ya cash flow-nya. Tapi kami pikir nggak ada macet, tapi ternyata kalau dia lebih detail kayak macet nih. Utang non usaha 6 miliaran menjadi 15 miliaran, pihak berelasi 12 miliaran, total dari 21 miliaran jadi 20 miliaran. Pendapatan diterima di muka ini ada dari PT Astra Daihatsu, PT Lintas Marga, PT Asia. Nah, ini meningkat semua nih. Perpajakan kita skip. Pendapatan bersih ini sih. Oh, modal saham pun nggak ada disebutkan ya, siapa pengawasan terbaik ini ya. Pendapatan bersih, jasa konstruksi. Nah, data jasa konstruksi paling banyak menghasilkan keuntungan kurang lebih 714 miliaran dan sudah meningkat dari tahun lalu sekitar 500-an miliaran. Jasa penunjang konstruksi juga meningkat sedikit dari 51 miliaran menjadi 63 miliaran. Perdagangan dari 31 miliaran menjadi 40 miliaran. Jadi kalau mau dibilang berarti konstruksi menghasilkan penghasilan terbesar ya. Tapi entah kenapa masih rugi. Jadi ini kalau bisa diatur agak baik ini. Pendapatan bersih dari PT Lintas Marga Sedaya, kemudian ada PT Somadaya Utama, Mitsui Engineering Shipping. Ini beban pokok pendapatan untuk bahan baku. Oh, mereka beli bahan baku ini bertambah, dulu 300-an miliaran sekarang jadi 600-an miliaran. Subkontraktor pun meningkat juga 300-an miliaran menjadi 500-an miliaran. Biaya tenaga kerja meningkat cukup besar, 112 miliaran menjadi 154 miliaran. Sewa juga meningkat, penyusutan berkurang, beban persediaan meningkat dari 900-an miliar menjadi 1,5 triliunan untuk beban pokoknya. Itu angka yang cukup besar ya kamu dibilangnya. Kalau mau dibilang semua untuk persediaan pun enggak juga. Dia ada untuk yang lain-lainnya. Ini United Tractor, ada Astra. Wah, ini kayaknya bekerja sama dengan Astra juga nih. Transaksi pemegang saham pengendali dari PT United Tractor ada sebesar 2,6%. Ini pihak berelasi ya. Tahun lalu cuma 0,9%. Entitas pengendali PT Mega Mandala Sakti, PT Asia, PT UY. Maksudnya tahu nggak entitas pengendali itu gimana? Ibaratnya pengendali dari perusahaan ini, mereka punya saham yang lain juga. Jadi itu yang disebut entitas pengendali. Berarti perusahaan ini mau dibilang berada di dalam satu cabang yang sama. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Ini kita skip. Jadi kalau mau dibilang sebelum kita membeli sebuah perusahaan, ada bagusnya kita baca keuangannya. Nah, ini di sini. Nah, rata-rata rugi nih. Bahkan yang konstruksi yang penjualan paling banyak, bahkan mencetak kerugian yang paling banyak juga. 204 miliaran. Kerugian jasa penunjang konstruksi rugi 24 miliaran. Perdagangan rugi 2 miliaran. Wah, ini karena kalau mau kita bilang itu mungkin pengaruh terbesar itu di beban usaha sama beban usaha sama beban pokok pendapatan. Bahkan di beban pokok pendapatan saja sudah rugi. Sekarang kami bingungnya, perusahaan kalau tujuannya itu seharusnya untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, tapi ini kalau perusahaannya rugi, untuk apa? Tapi memang ada gitu beberapa orang dia mendirikan perusahaan, ada juga yang untuk dirikan saja utangnya itu nanti terakhir-terakhirnya itu pilot terus hanya sisa yang aset-asetnya itu dibayarkan kepada yang
pemasok supplier. Jadi banyak mereka gak ada rugi atau gimana pun. Jadi ada yang seperti itu juga. Jadi kita perlu jeli ya melihat suatu perusahaan, apalagi perusahaan yang baru IPO. Nah, terkadang kita kan laporan keuangannya belum dapat sedetail-detailnya, ataupun beberapa tahun belum dapat ya, paling cuma 1 tahun aja. Jadi kita waspada. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.